Karena menurut saya sebenarnya kan semua partai politik itu kan pada dasarnya baik ya, mau membawa kita ke masa depan. Bahwa ternyata ada banyak partai yang hari ini ngomong hal yang melelahkan dan besok dia lupa, itu mungkin apa ya, dia tidak sadar bahwa itu kita catat. Milikilah niat baik dalam seluruh tahapan berpikirmu sebagai seorang politisi. Emang murah Pak jadi anggota DPR? Justru masalahnya memang sekarang yang dibenahi dari mana ini mestinya? Apakah dari mulai seleksi dari partainya? Perbaikan pengelolaan partai politik. Selamat datang di SR On Editorial Discussion bersama saya Edi Wijaya. Saat ini saya berada di Rumah Lembah, sebuah wisma penginapan yang berada di kaki Gunung Pangrango, terletak di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Rumah Lembah ini adalah milik sahabat saya. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode dan saat ini beliau sangat terkenal dengan YouTubernya. Beliau punya podcast yang punya subscriber lebih dari 1 juta orang. Pak Akbar Faisal, apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu. Begitu nyaman rasanya ini. Ya, kita berada di Asri, tengah hutan. Tengah hutan tapi nyaman sekali. Ini hutan lindung loh Pak. Hutan lindung Iya. ya? Tapi yang penting ini bukan. Tanahnya bukan hutan lindung. Iya bukan. Oke, langsung saja kita. Ini adalah milik warga dulu yang saya beli. Oh, siap. Iya. Kalau gitu untuk lebih jelasnya langsung kita ngobrol ya. Oke. Oke, Pak. Selamat siang Pak Akbar Faisal, apa Selamat kabarnya? siang Pak Edi. Makasih loh sudah sampai di sini ya. Waduh, luar biasa nih. Rumah lembahnya itu begitu asri. Gimana ini ceritanya kok bisa sampai bangun rumah lembah di kawasan yang hutan ini? Saya orang desa ya. Desa beneran loh Pak. Oh gitu ya. Ini bukan bahasa slapstick ya. Di Sulawesi Selatan saya orang kampung beneran. Dan kemudian saya pernah lama tinggal di Jawa. Jadi tak kawinkan hatiku hati Bugis. Rumahnya kawasannya itu rumah Jawa di tanah Sunda. Dan saya dapat ini cukup lama saya muter-muter ya. Ini 1 jam dari Jakarta. Berapa luasnya ini kira-kira? Ini cuma 3.000 Pak. 3.000. 3.000 meter. Untuk bangunannya begitu banyak saya lihat joglonya. Iya ini cuma 3.000 yang kawasan perumahan ini. Ini cuma 3.000 apa namanya itu ya meter. Dan yang paling penting adalah jabatan saya itu loh Pak. Kenapa? Jabatan saya adalah Akbar Faisal, penjaga hutan Gunung Gede Pangrango. Beneran? Saya ada SK dari Menteri. Oh ya. Ya. Oh. Jadi saya penjaga hutan. Senang banget aku. Ini kan hutan lindung ya. Ya. Sekeliling hutan lindung. Iya. Tapi ini tanah masyarakat yang sudah Bapak beli. Iya. Kabarnya di belakang ini ada juga air terjun. Ada dari sini 30 menit dari sini air terjun, ketinggian elevasi 40 meter ya. Kalau malam dingin Pak di sini. Dingin ya. Ini dibuat ini hanya untuk kepentingan pribadi apa dikomersilkan juga nih? Kalau ada yang mau pakai, monggo silakan. Oh gitu ya. Tapi saya mungkin karena ini baru ya. Jadi saya pakai untuk diri saya nikmati betul. Di sini saya membaca, di sini saya menulis. Teman-teman datang ke sini, Rocky ke sini, Rocky Gerung ke sini. Ya. Siapa namanya itu Indobarometer Kodari datang ke sini. Beberapa teman menteri datang ke sini. Ya. Sobat SR On nanti kalau memang berminat untuk nginap di kawasan wisata ini di Rumah Lembah, silakan hubungi Pak Akbar Faisal. Iya. Ada kok IG-nya itu di Rumah Lembah Bogor tuh. Ya, tinggal lihat di IG-nya Rumah Lembah Bogor. Iya. Oke. Bapak seorang politikus Indonesia yang disebut sama Pak Sandiaga Uno, Menparekraf, memiliki podcast politikus pertama yang sangat booming. Nah, ini apa yang membuat Pak Akbar Faisal ini suka di dunia podcaster nih? Begini Pak Edi, saya politisi. Setelah tidak lagi di DPR, saya tidak lolos ke DPR karena saya dikalahkan oleh 2 istri bupati. Jadi saya dihabisin di dapil saya oleh 2 istri bupati dan mereka yang masuk. Dari partai yang sama? Atau? Dari partai yang sama. Oh, ya. Ini kan rata-rata pertarungan itu kan di internal Pak.
nanti setelah pertarungan internal sudah selesai, baru berhadapan dengan partai lain. Oh. Nah, saya dihabisin di dalam, ya sudah. Tampaknya masyarakat memilih istri-istri bupati itu, ya monggo silakan saja. Dan tapi kan saya manusia politik, saya butuh panggung untuk seluruh pikiran-pikiran dan sikap-sikap politik saya itu bisa saya terjemahkan. Maka teman-teman bilang waktu itu tahun 2021, ada yang namanya podcast. Apa itu podcast? YouTube. Apaan gitu, saya nggak ngerti. Jadi saya diajarin. Maka kemudian kita bikin. Karena saya merasa hanya paham tentang politik, meskipun saya pernah menjadi wartawan ekonomi, saya alumni sastra, saya paham tentang kebudayaan, saya keluarga bola, saya bisa mengelola isu bola dan banyak lagi yang lain. Tapi kan ya sudahlah, orang taunya Akbar Faisal itu politisi, ya sudah saya bermain pada isu politik. Karena waktu Bapak jadi anggota DPR memang sangat vokal, tegas dan berani ya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak Edi. Melakukan kebenaran. Ya, mudah-mudahan orang menilai seperti itu ya. Karena menjadi seorang politisi itu adalah sebuah totalitas. Saya kadang-kadang geli sekaligus agak gimana gitu ya kepada seorang yang dia anggota DPR ya. Apakah DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten dengan bangga mengatakan saya politisi dari salah satu partai misalnya kan gitu. Saya anggota DPR ini dari salah satu partai dan saya seorang politisi, tapi tidak pernah kita tahu apa pikirannya, apa isunya, apa agendanya. Menurut saya orang ini bukan politisi. Orang ini adalah orang yang sedang beruntung saja duduk sebagai anggota DPR, entah caranya bagaimana, tapi dia tidak layak disebut sebagai politisi. Sebab politisi itu adalah seorang yang mampu membaca masa depan dan membawa orang-orang untuk menuju ke situ. Itu politisi, Pak. Soal kemudian apakah orang suka atau tidak, itu soal lain. Sekarang banyak yang seperti itu nggak? Yang tidak cocok jadi politisi, menurut Bapak? Saya tidak tahu apakah Anda menyiapkan pertanyaan tentang kenapa saya tidak masuk lagi ke DPR. Ya, saya hubungkan dengan itu. Bahwa saya merasa bahwa terutama pada 5 tahun terakhir ini ya, saya tidak melihat ada sesuatu yang saya bisa simpan sebagai sebuah catatan hebat di memori saya bahwa oh iya, saya punya DPR, saya punya lembaga legislatif, saya punya orang-orang yang dipilih ke situ untuk berbicara tentang problem saya. Maka kemudian menurut saya tentu saja saya harus mencatat beberapa nama yang masih layak menjadi anggota DPR. Tapi di masing-masing partai itu ada. Cuman kan Pak Edi bayangin, ada 575 orang anggota DPR. Saya mau tanya Pak Edi, berapa yang pernah Anda dengarkan berbicara tentang problem kita? Waduh, saya kira nggak sampai 5% barangkali ya. Itu jawabannya. Paling yang ada yang muncul di TV ya beberapa orang aja. Ada yang mengatakan gini, ngapain sih hanya gara-gara muncul di TV untuk kemudian disebut sebagai politisi atau seorang anggota DPR yang telah bekerja. Ini orang yang berbicara seperti ini nggak ngerti tentang bagaimana mekanisme politik bekerja. Seorang politisi, sekali lagi saya ulangi, adalah dia orang yang memahami masa depan. Maka kemudian dengan kewenangan yang ada di tangannya, bernama apakah sebagai anggota DPR atau pengelola partai politik, maka dia disebut politisi dan lalu kemudian menggiring atau membawa atau memandu orang-orang bernama rakyat atau masyarakat itu menuju masa depan dengan agenda politiknya itu. Karena menurut saya sebenarnya kan semua partai politik itu kan pada dasarnya baik ya, mau membawa kita ke masa depan. Bahwa ternyata ada banyak partai yang hari ini ngomong hal yang melelahkan dan besok dia lupa, itu mungkin dia tidak sadar bahwa itu kita catat. Ya, ada jejak digitalnya. Iya, saya sebenarnya memilih untuk berbicara begini pada Anda Pak Edi, karena Anda datang sama saya hari ini. Dan Anda bukan seorang politisi, tapi saya harus memberi apresiasi Anda mau berbicara seperti ini dengan saya. Maka saya manfaatkan forum Anda ini untuk mengatakan gini, jangan menyebut dirimu politisi apabila Anda tidak melakukan sesuatu yang memang berhubungan dengan itu. Anda bisa angkat sebagai bagian dari material untuk, motivasi gitu ya. Jangan takut untuk berbicara Pak Edi. Siap. Selama Anda bersama dengan rakyat, tak akan ada orang yang berani menyentuh Anda. Kan Bapak pernah duduk di anggota DPR RI itu 2 periode. 2 periode. Tahun 2009 sampai 2013 dari Partai Hanura.
Terus 2014 sampai 2019 itu di Nasdem. Mm-mm. Nah, sekarang Bapak ini kan nggak nyalek lagi nih. Sebenarnya Bapak sekarang masih masuk di partai apa gitu? Masih ikut partai nggak? Saya mengelola atau membina atau memandu beberapa politisi di beberapa partai. Oh, Gitu ya, di beberapa partai. Ada satu partai yang saya tidak bisa sebutkan namanya, di mana kemudian saya agak memberikan ruang waktu di situ secara profesional betul. Tapi di partai-partai lain juga saya memandu. Yang saya pilih itu atas pertimbangan begini. Anak ini, orang ini mau menjadi politisi, dia punya dasar untuk menjadi politisi, dia punya marwah untuk kita berikan kepercayaan, maka aku bina. Bina itu dalam artian mengajaknya berbicara. Jadi sebagai mentor lah sekarang. Ya orang bisa menyebutnya sebagai mentor gitu. Saya memilih itu, Pak. Tapi sama sekali nggak ikut partai lagi nih? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau kemudian Bapak bertanya orientasi politik saya seperti apa, saya lebih memilih menjadi seorang guru bagi mereka. Dan saya punya banyak material untuk itu. Selain mengelola podcast, saya punya lembaga kajian bernama Nagara Institute, di mana kemudian kami melakukan itu. Saya undang mereka, kita melakukan FGD. FGD saya itu mulai dari soal politik sampai soal pangan, gitu ya. Ya, setidaknya saya mengajari diriku tentang banyak hal. Ya. Bapak pernah juga diisukan masuk ke Golkar, tapi kenapa tidak jadi nyalek dari Golkar? Saya sudah ketemu dengan Mas Erlangga Hartarto, Ketua Umum, tapi ada beberapa hal yang tampaknya tidak clear kesepakatannya, maka saya tidak jadi. Itu biasa saja dalam politik. Terus ex-ketua umum PSI, Grace Natali pernah minta Bapak bergabung. Kenapa nggak ikut ke PSI? Saya membina PSI. Oh, membina saja. Iya, membina. Saya mementori mereka dalam banyak hal, khususnya dalam hal bagaimana menata organisasi sebuah partai politik, kemudian bagaimana memenangkan pertarungan. Seperti yang saya pahami ya, yang saya pahami kan memenangkan pertarungan itu ya pasti ada biaya, tapi sangat-sangat terukur gitu ya. Kemudian bagaimana menjadi pembicara yang baik di dalam partai politik itu, terutama pada debat-debat. Saya membina mereka pada tahapan tertentu ya. Oke, jadi masalah biaya ini kayaknya kalau menurut Bapak sekarang anggota DPR itu harus menghabiskan berapa biaya supaya bisa melenggang ke tergantung daerahnya, Pak. Kalau di Jakarta menurut saya di bawah 40 miliar sudah nggak bunyi, luar biasa ya. Ke daerah? Di daerah saya pernah ungkap juga di salah satu podcast teman saya itu. Saya di Sulawesi Selatan, Pak ya, Dapil 2 Sulawesi Selatan. Pertama saya nyalek itu biayanya hanya 800 jutaan. Lolos, tapi suaranya cuma waktu itu berapa? Hampir 30.000. Terus kemudian saya masuk DPR, membongkar kasus Senturi. Terkenal dong kita, tiap hari di televisi. Nah, saya bilang sama tim saya, kita nggak perlu banyak lagi uang nih, paling sekitar 500 juta. Ternyata Boleh percaya? nggak bisa juga. Meledak menjadi 3 miliaran gitu. Oh. Di Sulawesi Selatan ya, di kampungnya. Sekarang saya dengar-dengar kalau you tidak punya uang 10 miliar, jangan coba-cobalah. Dari mana duitnya? Ya. Saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Apalagi saya sempat berpikir untuk masuk Jakarta kan. Salah satu, kalau tadi Bapak kan bertanya, apa pertimbangannya tidak nyalek lagi? Aku nggak punya duit. Ya kan? Bapak 2 periode di DPR loh, Pak. Nggak nyimpen, Pak, nggak nyimpen. Salah pertanyaannya, Pak. Nggak nyopet, Pak. Kan terlalu kasar jadi kalau kita nggak nyimpen gitu loh. Enggak. Nah, saya hidup dari gaji, Pak, dan hak-hak yang saya bisa terima ya. Enggak. Berarti Bapak adalah orang yang bersih gitu ya? Enggak. Saya nggak bersih, Pak. Pasti aja adalah kesalahan saya. Saya terima 1 juta, saya store ke istri 500.000, aku kan nyopet juga kan. Padahal kan itu uang dia gitu kan. Ya, kita kan butuh uang rokok juga, uang apalah gitu kan. Kadang-kadang istri kita kan minta semuanya itu. Di podcast Bapak yang namanya Akbar Faisal Uncensored, AFU. Itu kan sudah banyak mengundang narasumber dari berbagai politisi dan latar belakang. Kira-kira masih ada nggak yang kira-kira yang Pak Akbar belum pernah sampaikan kepada publik, tapi mau disampaikan sekarang mungkin dari apa yang Bapak pernah zarap tapi masih dalam hati tidak mau disampaikan. Mungkin sekarang Bapak boleh sampaikan kepada publik. Sebenarnya kan itu adalah hal yang berulang, Pak. Apa yang saya sampaikan atau saya gali atau saya tanyakan kepada narasumber satu,
mungkin saja juga dia koheren atau sebangun dengan pertanyaanku kepada narasumber yang lain. Itu biasa saja. Tetapi sebenarnya inti dari segala material dari podcast saya itu adalah milikilah niat baik dalam seluruh tahapan berpikirmu sebagai seorang politisi. Saya ulangi sekali lagi, milikilah niat baik dalam seluruh tahapan politikmu sebagai politisi. Tapi Pak Akbar mungkin nggak takut kalau orang bilang kutu loncat nih, pindah-pindah terus partainya nih kayak gimana? Orang yang berbicara seperti itu, saya anggap bahwa tidak terlalu memahami bagaimana partai politik yang ada sekarang. Saya kadang-kadang ingin bertanya kepada orang yang berbicara seperti itu kepada saya dengan mengatakan begini. Menurutmu ada nggak partai politik yang disiplin dengan ideologi dan logika-logika kerakyatan yang selalu dia gembar-gemborkan ke publik? Yang konsisten gitu ya? Konsisten seperti itu. Ada nggak? Hari ini berbicara tentang membela rakyat kecil, tetapi Setelah berkuasa bisa berubah ya? bahkan tidak berkuasa tetapi muncul di DPR, artinya partainya lolos ke DPR. Ketika di DPR, dia diam saja ketika ada produk undang-undang yang mencederai pikiran dan perasaan rakyat kecil. Sederhana dong. Tapi dibiarkan. Bahkan mendukung rancangan undang-undang yang mencederai rakyat kecil itu. Coba, Itu yang katanya dia partai kerakyatan, tetapi membuat undang-undang dan atau mendukung undang-undang yang menyakiti hati rakyat kecil. Oke? itu yang mengusik hati nurani seorang Akbar Faisal. Iya, saya mau jelaskan Pak. Termasuk misalnya soal bagaimana pengelolaan partai politik. Hari ini ketua umumnya si A, ya kan? Maka ketika dia menjadi ketua umum, entah bagaimana caranya, konon kabarnya menggunakan uang dan jumlahnya tidak sedikit, maka orang-orang yang berada di belakangnya, even itu termasuk orang yang tidak paham tentang politik, tiba-tiba masuk semua ke gerbongnya dan menjadi pengurus. Dia bawa partai itu entah kemana, tidak ada yang peduli, ya kan? Kemudian ketika berkuasa, maka yang dia bela adalah kepentingan ketua umumnya. Kepentingan partai ya? Masih mending kepentingan partai kalau kepentingan ketua umumnya. Pertanyaannya berikutnya adalah, Pak Edi meminta saya tetap di situ. Mungkin ada beberapa orang yang bisa memberi toleransi pada dirinya. Saya nggak bisa. Saya pergi. Saya akan cari tempat di mana kemudian partai itu betul-betul disiplin dengan seluruh kesepakatan awal bagaimana partai itu didirikan. Ada orang yang mengatakan begini, Anda naif banget. Kan tidakkah semuanya partai-partai seperti itu? Iya nggak apa-apa. Kalau saya naif emang kenapa? Jadi sekarang Pak Akbar Faisal nggak ikut di partai manapun, artinya tidak ada satu partai pun yang cocok gitu? Pertanyaan bagus. Bukan berarti tidak ada yang cocok. Mungkin iya, tetapi kan saya mencari Pak. Karena menurut saya pribadi nggak bisa Pak. Anda semarah apapun kepada partai politik itu, jangan pernah berpikir bahwa partai politik itu harus dihilangkan. Nggak bisa Pak. Partai politik adalah rumah-rumah yang disiapkan oleh konstitusi agar kemudian kita belajar mengelola negara. Jadi kalau ada orang yang tidak anti pada partai politik dan mengatakan bubarkan partai politik, tidak perlu ada partai politik, ya nggak apa-apa. Tapi kan berarti orang ini belum terlalu paham tentang bagaimana negara itu dikelola. Bahwa kemudian kita kecewa dengan partai politik itu iya. Nah, saya kembali pada pertanyaan Anda, saya berpindah-pindah itu karena saya mencari format yang terbaik. Ketika di situ saya tidak ada gunanya, atau bahkan barangkali menambah kerusakan yang ada, Pak, berdosa saya pergi. Saya ulangi sekali lagi, ketika saya ada di sebuah partai, saya tidak memberikan nilai tambah apapun agar kemudian penguatan civil society itu bisa dilakukan, dan atau tujuan-tujuan partai yang luhur itu bisa diterjemahkan. Apalagi kemudian saya ternyata menikmati kewenangan-kewenangan politik yang ada di situ. Apakah saya sebagai ketua umum, sekjen, ketua apa segala macam, saya sebenarnya sedang merusak negara ini. Hal ini yang tidak bisa saya saya belum bisa Toleransi terhadap diri ya? Toleransi agar kemudian itu saya anggap sebagai sesuatu yang wajar gitu. Ya saya mohon maaf kalau kemudian ada orang yang mengatakan saya kutu loncat, tapi saya tidak akan pernah memberi toleransi kepada perilaku-perilaku yang menurut saya itu malah bertentangan dengan apa yang saya yakini tentang kebenaran-kebenaran berkonstitusi itu, kebenaran-kebenaran berpolitik itu. Ya, tidak ada yang sempurna loh Pak Akbar. Ada yang kadang-kadang ngomong gitu. Nggak ada yang sempurna Pak Akbar. Iya saya tahu.
Tapi dengan apa yang saya lihat hari ini, jangankan mendekati sedang, buruk aja yang kita lihat. Mereka memperkelahikan hal-hal yang tidak dekat dengan rakyat ya. Mereka mempertengkarkan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang diharapkan oleh rakyat, yang katanya tidak menyalurkan lagi aspirasi iya, rakyat. yang katanya itu memberikan kepercayaan kepada mereka. Saya bisa berbicara banyak soal ini Pak Edi, Anda bisa berhasil memancing saya, tapi ya nggak apa-apa, saya ulangi lagi di tempat Anda bahwa saya tidak akan bisa memberi toleransi pada hal-hal yang menurut hati kecil saya, nurani saya, itu itu tidak benar. Apakah saya naif? Mungkin iya, tapi saya ambil resiko itu. Apakah ini juga sama dengan Bapak waktu di tahun 2014 waktu Pak Jokowi terpilih pertama kali sebagai Presiden Republik Indonesia? Bapak kan merupakan salah satu tim transisi yang menyusun kebijakan untuk politik Pak Jokowi supaya bisa berjalan sesuai dengan kampanyenya. Apa yang telah dilakukan Pak Jokowi yang mungkin menurut Bapak sudah terpenuhi dan juga apa yang belum terpenuhi sehingga Bapak mungkin belum puas? Apa kira-kira? Ada banyak yang telah dilakukan Pak. Khususnya pada periode pertama. Saya membela habis-habisan di masa itu. Karena waktu itu kan saya masuk DPR kan. Ya. Mungkin Bapak akan bertanya juga, kenapa teman-teman Anda di tim transisi jadi menteri, saya tidak? Nah, itu juga ya, betul. Karena saya jadi anggota DPR Pak. Saya masuk di DPR waktu itu, 2014. Tetapi kemudian kalau Anda bertanya, apa yang sudah dilakukan? Banyak Pak, banyak sudah dilakukan. Kalau bertanya bagian apa? Kita tahu, infrastruktur. Banyak orang mengatakan gini, apa sih pentingnya infrastruktur? Come on, jangan begitu juga lah. Ya kan? Anda dari Jakarta ke Surabaya menghabiskan puluhan jam karena interkoneksi transportasi yang belum jalan. Sekarang itu sudah jalan tol sudah oke, kereta bahkan kereta cepat Jakarta Bandung segala macam. Jangan begitu-begitu juga lah. Anda boleh mengkritik Pak Jokowi, tapi kritiklah pada hal yang belum atau tidak beliau laksanakan. Nah, itu ada. Saya harus fair dong. Infrastruktur adalah satu hal, tapi ada hal yang lain juga. Indeks kebebasan berpendapat seperti yang dicatatkan banyak lembaga-lembaga, baik internal maupun eksternal ya di luar negeri itu tergambarkan. Itu yang harus diperbaiki oleh Pak Jokowi. Tapi saya ingin menyederhanakan jawaban saya dengan mengatakan gini. Periode pertama menurut saya saya tidak merasa malu atau bersalah kalau katakan bahwa saya membela totally Pak Jokowi pada periode pertama. Karena itu adalah saya ada di situ sebagai timnya ya. Pada periode kedua terutama di akhir-akhir ini ada banyak catatan yang harus kita perbaiki. Saya sudah menyebutkan beberapa tadi. Ada beberapa yang saya baca, contohnya di mana ya? Ada anak kecil yang mengkritik pemerintah tapi kemudian diproses atau diajukan atau dilaporkan ke polisi dan kemudian ada tindakan setelah itu. Saya berharap ini segera kita perbaiki. Ya, bangsa ini sedang bergerak ke depan, jangan kita tarik ke belakang. Dan kepada teman-teman, terutama aparat penegak hukum yang sedang memegang kewenangan, saya yakin mereka adalah teman-teman itu sependapat dengan kita bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Maka ayo kita satu jiwa membawa Indonesia ke depan dengan menimbang baik-baik terutama pada kasus yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kalau kemudian ada orang yang mengkritik tetapi tidak berdasarkan dengan pembuktian? Ya, itu adalah proses di mana negeri ini sedang berjalan. Memang menyakitkan. Pak Edi, saya waktu anggota DPR, sakit hati loh Pak, pada banyak komentar. Waktu itu saya pertama di Hanura itu, 16 orang Pak. Saya pernah dicap sebagai anggota DPR yang jarang mengikuti paripurna. Ingat ya, ada waktu itu. Kenapa? Karena 16 orang Pak, di DPR ada 11 komisi. Maksimal anggota fraksi Hanura pada satu komisi waktu itu hanya 2 orang. Begitu banyak kewenangannya, pengawasan, undang-undang, budgeting, lompat-lompat Pak. Saya pernah itu harus berada di 3 tempat pada saat yang bersamaan di tempat yang berbeda. Wah,
sangat-sangat setengah mati, sekali, Pak. setengah mati. Itulah alasannya partai-partai politik itu pengen besar agar kemudian mereka bisa full hadir mengawal negara. Cuma sayangnya ada juga partai yang sudah besar atau cukup lengkap atau cukup besar kekuatannya pada masing-masing katakanlah di DPR di setiap komisi, tapi diam-diam saja. Nah, itu banyak faktor. Salah satunya adalah anggota DPR yang masuk ada bukan politisi, tapi pedagang, ibu rumah tangga yang kebetulan suaminya adalah gubernur, bupati, memanfaatkan apalagi namanya otoritas kekuasaan suaminya. Ini yang merusak nih. Kita kadang-kadang terlalu basa-basi deh. Kan tidak semua juga keluarga bupati, keluarga gubernur itu jelek. Iya, tapi tunjukkan dirimu. Mungkin nih masalahnya kan di organisasi partai barangkali mereka yang harus seleksi barangkali. Ya apalagi itu. Partai ini kan dikelola dengan tidak sehat. Oh, artinya belum tepat ya? Iya, tidak sehat, Pak. Tidak sehat. Tidak sehat. Pak Edi, Anda ini adalah calon pemilik parpol kalau Anda mau. Saya boleh nggak saya ngomong sini? Karena materi saja atau kenapa menurut Bapak maksudnya? Pak Edi, kalau dari informasi yang saya dapatkan, Pak Edi ini orang yang cukup secara ekonomi. Anda orang yang akan diincar oleh partai politik masuk ke situ untuk membiayai, dan pada saat itu Anda bukan orang bodoh, bos. Anda saya keluarkan duit, tetapi kan kemudian apa kewenangan yang saya dapatkan? Nah, yang seperti ini Bapak Edi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Anda akan didekatin oleh partai politik. Wahai partai politik, ini orang kaya loh. Ini orang kaya loh ya. Saya termasuk orang yang idealis, Pak Akbar. Pak, saya yakin Bapak idealis. Tapi di hadapan kekuasaan, Bapak bisa berubah loh. Hati-hati loh, Pak. Hati-hati ya, mesti Iya. mesti Iya. banyak belajar dari Pak Akbar nih. Iya. Mudah-mudahan jangan Gitu. sampai melenceng ke yang Iya, tidak baik. pokoknya saya yakin ini kalau banyak yang tonton, pasti banyak partai politik ini. Ini siapa Pak Edi? Nanti akan banyak telepon saya. Siapa itu yang mewawancarai kamu itu? Ya kan? Saya akan bilang, ini orang kaya raya. Ya kan? Waduh. Hati-hati loh, Pak. Beneran loh, Pak. Saya bilang hati-hati loh, Pak. Tapi kalau memang bisa berbuat untuk bangsa demi kebenaran, ya apa salahnya? Itu Ya? semua bahasa orang, Pak. Tapi begitu udah sampai Allah, udahlah. tahap itu bisa berubah ya. Makanya Pak, makanya itu saya ingin betul adalah seluruh resources bangsa ini, termasuk yang bernama politisi itu, pikirkan tentang masa depan bangsa. Jangan selalu hari ini saja, ya kan? Tempo menulis Pak, dari 575 anggota DPR ada 262 itu pedagang Pak. Tapi pedagang apa memang tidak bisa berpolitisi? Gitu, barangkali? Boleh Pak. Tidak bisa menyalurkan aspirasi rakyat? Boleh barangkali? Pak, tidak ada yang larang Pak. Tapi kalau Anda menghabiskan uang kampanye 30 miliar, 40 miliar, Masih balik modal ya? Masih untung lagi? itu loh. Itu maksudnya Bapak seperti Iya. dagang ya? Iya. Tapi kenyataannya juga bukan dari background politisi itu yang banyak sekarang juga ketangkap sama KPK. Oh loh, itu makanya apa ya? Orang yang tidak cukup kuat menghadapi godaan dan membaca peluang. Pak, ada katakanlah misalnya ada anggaran APBN itu ada 3.000 triliun, Pak. Ya kan? Anda katakanlah misalnya Anda di Komisi 5. Nanti kalau beneran jadi anggota DPR juga kan, masuk ke DPR Komisi 5, infrastruktur Pak, ratusan triliun itu akan Anda kelola nantinya. Anda cincai dengan pihak eksekutif di situ, kementerian, dapatlah Bapak itu. Emang murah Pak jadi anggota DPR? Justru masalahnya memang sekarang yang dibenahi dari mana ini mestinya? Apakah dari mulai seleksi dari partainya? Perbaikan pengelolaan partai politik. Karena saya dengarnya ini nggak tahu ya, dalam tanda kutip saya juga tidak berani katakan itu benar atau tidak, tapi banyak informasi kalau seseorang mau nyalek itu juga mesti bayar ke partai ya. Apa benar nggak itu? Benar? Benar. Benar. Karena Bapak pernah di partai. Kalau saya Benar, belum pernah. benar. Benar ya. Pak, semua yang dipikirkan publik itu ada benarnya semua Pak. Kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya Pak. Nah, Oke. mungkin itu bisa jadi salah satu faktor yang mungkin membuat sehingga orang karena keluar duit banyak, harus balik modal, harus untung Iya. lagi, dan untuk berikutnya mesti nyalek lagi, butuh duit lagi begitu. Iya, termasuk misalnya nih bahasa orang kaya. Saya nggak tahu Pak Edi nanti begitu juga nggak. Saya sudah kaya, kalau saya masuk nantinya saya tidak akan ngambil apa-apa. Nggak percaya saya. Kenyataannya nggak ada. Nyatanya nggak. Kenyataannya orang nggak pernah cukup ya. Iya. Sifat manusia nggak pernah cukup gitu ya. Saya curiga nanti sekarang Anda punya 2 private jet. Saya curiga nanti 5 tahun Anda di sana sudah 7 private jet. Kalau bukan karena korupsi, karena bisnis nggak apa-apa Pak. Pak, yang dikatakan oleh orang itu kenapa sampai harus ada
barikade atau Chinese wall antara ruang eksekutif dengan ruang legislatif, Pak, itu bahaya, Pak. Coba, Bapak pengusaha, oke? Pengusaha mampir dulu ke kantor untuk mengelola perusahaan. Oke, Anda tahu Anda butuh apa? Oh, saya mau mengembangkan aset saya menjadi 2 triliun pada tahun depan. Oke? Bapak ada di DPR. Kayak katakanlah gitu loh. Udah sampai ke DPR, baca dokumen. Ini ada proyek ini, ada proyek ini, proyek ini. Wah, bengkok Bapak. Bengkok Bapak. Apalagi mungkin undang-undangnya ini yang menghambat bisnisnya mungkin dibelokin lagi Udahlah, supaya lancar maksudnya gitu ya. Ini kalian harus potong bagian ini. Enggak apa-apa nih kayaknya. Kayaknya enggak apa-apa lah ya. Kalau di tempat saya unsensor, tapi kalau di sini saya nggak tahu ya. Tapi saya katakan, masih oke, ini masih oke. Saya katakan bahwa kita kehilangan niat baik. Bagaimana membawa masa depan bangsa ini. Tapi mungkin gini, kalau boleh, ini kan salah satunya dari Pak Akbar Faisal ini harus mensuarakan dan juga coba dibikin semacam sistem supaya bisa menjadi baik. Ini bagaimana? Enggak bisa Pak kalau hanya satu orang. Sehebat-hebatnya Akbar Faisal, Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu, Fadlison, atau para penembak-penembak DPR di masa saya, enggak bisa Pak. Kewenangan partai itu besar. Maka yang harus diperbaiki itu adalah pengelolaan partai politiknya dulu. Kalau dimulai dari awal saja sudah bermasalah, contoh, bermasalah seperti apa sih? Tadi kan sudah saya bahas tuh, Anda menjadi ketua umum, wah Pak Edi ini, kita mau kongres nih, Pak Edi ini ada punya uang banyak nih, kita deketin, Pak Edi, yuk jadi ketua umum deh, siapin uang 2 triliun, ya, saya jadi sekjennya nantinya. Seakan-akan bahwa dia bersedia memberikan Bapak jabatan penting, lah iyalah, ya Anda yang membiayai, tapi kan kewenangan ada di tangan dia. Oke? Atau, udahlah, partai-partai ini sudah bermasalah semuanya, kita bikin partai politik, Anda bisa loh bikin partai politik. Bapak saya yakin, minimal 9 digit lah dananya di bank di Pak ini kan. Amin, Yakin amin. saya. Amin, amin. Pak, Anda siapin aja 300 miliar, bikinlah partai baru Pak, mulai jadi. Ya kan? Dan pada saat itu Argo jalan Pak. Pikiran Bapak, Pak Edi tentang Republik Indonesia yang baik akan sejalan dengan berapa banyak uang Bapak yang keluar. Ketika mendekati pemilu dilihat, weh sudah keluar 1 triliun nih, kembali dulu deh. Bila perlu profit ya mesti. Jadi ya, saya tidak sedang meragukan pikiran-pikiran positif yang ada mungkin di kepala orang-orang yang punya otoritas politik. Tapi hari ini yang sedang saya bicarakan adalah realitas. Mau bantah nggak di depan saya? Coba saya undang ke podcast saya. Tak bukain, saya punya data, database Negara Institut cukup untuk menjelaskan kepada siapapun bagaimana pengelolaan partai politik itu. Nanti akan saya bedah. Jangan terlalu jauh lah, 10 tahun APBN sajalah. Nanti kita akan lihat. Ya, menurut Pak Akbar, kira-kira ini Indonesia menuju Indonesia Emas yang 2045 ini bisa termaksimalkan nggak masalahnya? Karena SDM manusia kita kan harus... Kalau begitu Bapak mendekati pertanyaan terakhir kepada saya. Apa itu? Konsolidasikan demokrasi seperti yang seharusnya, bukan seperti yang Anda inginkan, tapi yang seperti yang seharusnya. Kebebasan berbicara dirancang, manusia-manusia yang mendapatkan mandat untuk mengelola negara adalah orang-orang yang memikirkan tentang masa depan, bukan masa hari ini saja. Yang dedikasi tinggi ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kan gampang Pak, siapa orang-orangnya? Kan ada yang namanya track record. Pak Edi, jangan Pak Edi deh, si Tri lah misalnya kan. Tri terkenal hari ini, ya kan? Kenapa terkenal? Karena dia mampu mengelola image-nya gitu loh. Tapi kan dulu dia pernah mencuri ayam misalnya. Atau dia pernah tempeleng orang di pinggir jalan. Atau dia pernah memaki orang bahkan untuk sesuatu kesalahan yang tidak perlu. Atau bahkan dia pernah menolak tangan orang lain, masyarakat ketika berjabat tangan. Pak, dalam politik Pak, seluruh tubuh kita itu adalah simbolisasi tentang pikiran kita. Apalagi sekarang jejak digital itu pasti gampang dia. Iya, tapi kan masyarakat kita pemaaf Pak. Atau mungkin barangkali masyarakat berpikir, oh penting beliau kan bisa tobat, beliau kan bisa berubah. Sulit rasanya. Saya percaya manusia bisa berubah. Tetapi lagi-lagi kan kalau kemudian kita bisa memotong satu penyakit dengan sesuatu yang atau cara yang layak untuk itu, kenapa kemudian kita harus menghabiskan energi? Bangsa ini berkembang loh. Ada banyak orang-orang baik
Ini teman-teman yang duduk di depan kita mengerekam kamera sekarang macam ini kan orang-orang baik. Kalau kemudian ternyata ada salah satu yang bengkok, ya kita patahkan, selesai. Akan tumbuh hal-hal yang baik. Anak-anak kita banyak loh. Anak-anaknya Pak Edi, anak-anak saya, anak-anak teman-teman yang lain. Itu harapan. Saya khawatirnya kemudian kita selalu berbicara tentang masa depan, tapi pada saat yang bersamaan kita sedang membunuh harapannya. Itu tujuan kenapa sampai saya mendirikan podcast, Pak. Barangkali mungkin nanti Pak Akbar Faisal sekali suatu saat jadi presidennya juga kali ya. Bisa dengan... Bisa banyak orang Pak yang lain Pak, banyak. Saya mengambil sikap hari ini untuk tidak lagi masuk ke DPR. Saya mengambil sikap, padahal secara popularitas masih banyak orang yang kenal saya. Kenapa saya tidak memanfaatkan itu? Oke? Kalau orang lain menghabiskan 20 miliar dengan banyaknya orang yang mengenal saya mungkin cukup menggunakan 5 miliar untuk itu. Lebih kecil. Itu satu hal, tapi yang lebih penting adalah saya sedang menimbang pada diri saya. Ini dengan seperti yang ada seperti ini, ada kemarahan dalam diri saya. Apakah saya tidak akan semakin marah ketika di dalam nantinya dan kemudian menjadi backfire bagi bangsa ini? Saya mengambil sikap, Pak. Saya memilih untuk membina anak-anak yang atau teman-teman yang lebih layak untuk itu. Apakah suatu saat nantinya saya bisa kembali lagi? Bisa saja. Suatu saat bisa kembali Bisa lagi saja. ke partai politik ya? Iya. Gak apa-apa, karena Bapak memang orang yang tegas, yang selalu menyuarakan kebenaran. Saya Iya. kira orang seperti Bapak layak, harus banyak di DPR ini. Tapi saya mau bertanya juga, kenapa Pak Edi juga masih mau menghabiskan waktu juga untuk seperti ini? Ini barangkali Bapak yang di podcast saya nih. Karena menurut saya gini, saya memberikan apresiasi untuk orang seperti Pak Edi. Sudah kaya, punya resources untuk kaya kan melakukan relatif, segala Pak, hal. ya. Pak, kekayaan itu karunia, Pak. Saya pengen kaya, Pak. Bapak sudah mendapatkannya. Bapak sudah kaya nih. Ya, pada beberapa tingkatan barangkali ya. Tapi yang intinya adalah Anda mau berbicara dengan publik, Anda ingin mengatakan bahwa lihat saya seorang Edi Wijaya, pebisnis, orang yang bekerja sejak dari kecil dan sudah sukses, tapi saya ingin belajar dari ruang publik dengan cara menanyai orang-orang. Tidakkah seperti itu, Pak Edi? Ya, dan juga saya sebenarnya ada juga konten di TikTok yang tentang quote, motivasi. Itu adalah pilihan alternatif dari layanan ya. Tapi intinya adalah Bapak punya keinginan untuk berbicara dengan banyak orang. Ya. Itu niat yang luar biasa. Ya, Pak. itu passion saya di situ. Iya, luar biasa, Pak. Passion saya. Saya hormat pada Pak Edi. Makasih, Pak Iya. Berkuasa, makasih. Tim transisi yang rekan Bapak ini kan mantan Gubernur Lemhanas Pak Andi Mas Wijayanto. Andi, ya. Kan pernah Bapak podcast nih, beliau menyatakan kecewa dengan Pak Jokowi yang katanya sedang menabur garam nih, sehingga demokrasi kita ini lagi mendung nih. Kira-kira gimana tanggapan Bapak? Andi Wijayanto adalah orang yang paling paham tentang Pak Jokowi. Kami memang satu tim. Dia dulu ketuanya dulu itu adalah Mas Cahyo Kumolo, mantan menteri, Ya. almarhum. Sekretarisnya Andi Wijayanto, saya Ada sekretaris Pak satu. BKS juga nggak salah. Iya, Pak BKS saat dulu bekerja di tim saya dulu. Andi tahu betul, sangat tahu tentang Pak Jokowi. Dan kemudian ketika dia kecewa, saya harus hormati sikap itu. Masa saya harus mengatakan, loh kok kamu kecewa? Kecewanya kira-kira apa itu? Dari apa yang saya paham tentang dia dan apa yang dia katakan kepada saya, dia mengatakan, loh kok belok? Kan tidak seperti ini dulu yang kita rancang. Mas Andi menurut saya orang yang layak untuk berbicara soal apakah kecewa atau tidak. Paling berat kecewanya di mana? Barangkali boleh buka di sini. Bapak undang sama undang saja Andi Wijayanto. Oke, siap. Nggak enak Nanti kalau saya mewakili berikutnya beliau. kita undang Pak Andi Wijayanto Iya. mantan Gubernur Lemhanas yang juga tim transisi Pak Jokowi. Ya, jadi juga mungkin nanti karena Bapak sudah banyak pengalaman nih, supaya gimana jadi bagusnya, apa saran dan pendapat Bapak supaya Pilpres ini bisa berjalan kondusif sesuai dengan yang kita harapkan? Ada tanda-tanda nggak riak-riak akan terjadi misalnya? Saya itu sebenarnya konflik berpikir apa? begini ya. Ini sekarang menuju ke ke Indonesia Emas itu tinggal 20 tahun ya. 2043 nantinya itu tinggal 20 tahun, 21 tahun ya. Iya. 2045. Seharusnya kita tidak lagi berada pada tahapan seperti yang sekarang. Kita sudah melompat jauh. Harusnya. Nah, itu yang saya berharap 3 orang calon presiden yang hebat-hebat ini segera bahas, sampaikan, kupas, bicarakan dengan kita semuanya.
adalah visi misinya gitu? adalah soal visi misi segala macam. Contoh misalnya, yang namanya ekonomi digital penting, ya penting ekonomi digital. Kita mengarah ke sana. Ini kan industri kreatif digital ini. Ya. Tapi dibanding keadilan bagi seorang warga di kampung yang merupakan representasi dari rakyat, yang mana lebih penting? Menurut saya, keadilan pada hati setiap rakyat Indonesia itu jauh lebih utama. Untuk itulah negara didirikan, Pak. Jadi saya berharap sih KPU sebenarnya itu adalah memilih skala prioritas dari apa yang harusnya kita bicarakan. Semua penting masalah itu. Tak ada yang tidak penting sebagai sebuah bangsa. Tapi kalau saya bisa menyarankan, pilihlah hal yang paling substansial. Ya kan? Contoh misalnya, kalau yang tadi saya sudah katakan, masalah hukum. Bagaimana yang namanya kebebasan berpendapat. Yang kedua adalah penegakan hak asasi manusia, bahkan dalam hal yang sangat sederhana. Ada orang yang bertindak seenaknya di jalan, hanya gara-gara dia anak pejabat segala macam, tapi dia mendapatkan privilege dalam penegakan hukumnya, melukai kita sebagai sebuah bangsa. Tapi kan Dan masih banyak yang lain. Banyak anak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum yang sudah ditindak juga. Banyak, tetapi lebih satu saja itu sudah terlalu banyak, Pak. Dan kita masih lihat kan, ada orang yang mengatakan gini, Pak Akbar, lihatlah konteks besarnya. Oh, bagi saya pribadi konteks besar soal itu tuh. Pak Edi hanya gara-gara Pak Edi punya kekayaan yang banyak, Pak Edi bisa melakukan kejahatan kepada teman saya atau kepada saya langsung, dan kemudian saya jadi takut karena Anda berkenalan dengan jenderal ini, jenderal itu, pejabat ini, pejabat itu, menteri-menteri itu. Enggak. Sekarang bisa diviralkan, Pak? Viralkan. Meskipun kadang-kadang sudah viral, tapi tetap aja jalan seperti yang kita takutkan. Itu yang saya maksud adalah bagaimana menegakkan kehormatan bangsa itu melalui tindakan-tindakan yang bermartabat. Anda boleh memiliki kewenangan, Pak, tapi ketika Anda tidak melakukan kewenangan seperti yang seharusnya, Anda bukan seorang yang bermartabat meskipun dengan pangkat tinggi di tangan Anda. Menurut Bapak, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari diharapkan? Sangat banyak yang harus diperbaiki, Pak. Sangat banyak. Saya pernah di Komisi 3, jadi saya bisa bicara banyak seperti itu. Barangkali kalau Bapak nggak keberatan bisa buat nih, harusnya dilakukan ini, jadi membuat saran masukan kepada pemerintah. Di kajian-kajian lembaga saya di Jakarta, di Negara Institut itu kita sudah melakukannya, Pak, dalam banyak hal. Jadi Bapak kalau melihat kira-kira pemberantasan korupsi sekarang ini ada kemajuan nggak? Karena waktu Bapak getol-getolnya, waktu itu kan Bapak juga mencuat nama Bapak pada saat mengangkat kasus Bank Senturi yang hanya kerugian 6,7 triliun ya, sekitar itu. Nah sekarang banyak kasus korupsi yang jauh di atas itu. Apakah itu tanda-tanda tidak ada kemajuan dalam bidang penegakan pencegahan korupsi? Pak Edi sudah menjawab sendiri. Ya, itu situasinya. Itu situasinya. Kenapa bisa Indeks terjadi korupsi kita jadi semakin melemah lagi. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya itu tadi kita bermain-main dengan hukum, Pak Edi. Kita beranggapan bahwa kan cuma 2 juta. Ini kan cuma 100 miliar. Naik kan cuma 1 triliun. Naik menjadi akan cuma 6 triliun. Come on, gitu loh. Dibandingkan dengan anggaran yang 3.000 triliun barangkali ya. Iya. Itu dia. Sulit Jadi ya? menurut saya kita terlalu banyak memberikan permakluman untuk hal-hal yang sebenarnya sudah dan atau bibit kehancuran di masa depan. Jadi Bapak nggak ada rasa optimis nih gimana ini supaya bisa Saya diperbaiki? optimis, Pak. Setidaknya di keluarga saya tak ajarkan anakku cara bagaimana berbicara yang terukur. Kau boleh marah tapi harus ada alasannya. Kau boleh menuntut tapi kau tahu apa kewajibanmu. Saya mulai dari hal yang kecil, Pak. Di kantor juga anak-anak. Pendidikan moral juga mungkin perlu diterapkan Pak. di anak-anak ya, sekolah dasar segala macam ya. Penting, Pak. Ya intinya sebenarnya banyak yang harus kita lakukan ya, teman-teman ya. Makanya saya bilang sama Pak Edi, Anda mau datang ke sini terima kasih karena saya sedang ada di sini. Tapi Kami ini yang penting, terima kasih, Pak. Ini penting, Pak, supaya berapapun penonton Bapak nantinya, tapi setidaknya Anda bisa mengubah dan atau meyakinkan satu orang untuk bertindak benar, Bapak sudah masuk surga. Amin. Saya tidak main-main dengan jawaban saya. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Apakah kemudian orang semua suka dengan tindakan Anda? Saya yakin tidak, Pak. Gaya tuh Pak Edi itu. Ya. Dia ngomong gitu karena dia kebetulan kaya aja. Pasti siapapun dalam kehidupan pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, yang nggak suka, itu udah pasti biasa. Iya. Jadi dalam politik kalau Bapak ya
Bapak kan belum jadi politisi, tapi kan kita sedang membahas politik. Kalau ingin disukai oleh semua orang, maka Anda tidak perlu menjadi politisi. Tapi tidak ada manusia yang disukai semua orang, Pak. Apapun yang dikatakan selalu Ada, Pak. ada yang menanggapi salah, ada yang menanggapi benar. Iya, tetapi setidaknya ada orang yang berpikir disukai semua orang, Pak. Ya. Saya tidak sedang merancang diriku untuk disukai semua orang. Pak Edi mau benci sama saya, apa urusannya? Ya. Yang penting kan mayoritas orang lebih suka, Iya, ya sudah lah ya. Masalahnya kalau kemudian dia suka sama kita karena kita mampu meyakinkan dia dan menyenangkan dia, apa untungnya, Pak? Mulut saya itu agak tajam, Pak. Termasuk di Apa adanya ya. program saya. Hmm. Anda mau sakit hati itu urusan Anda. Tapi yang saya sampaikan itu ada patron kebenarannya. Ada material-material yang bisa saya pakai bahwa saya tidak salah dengan itu. Nah, Anda mau marah dengan saya, urusan Anda. Jadi di podcast Bapak ini kan banyak ngundang narasumber yang dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Mengungkapkan sesuatu itu yang terlalu vulgar. Ah, Nah, Bapak pernah nggak dapat tekanan tuh dari pihak tertentu ini supaya wah ini Anda kenapa gini-gini di podcast Bapak nih? mungkin dia udah tahu saya kali. Nggak bisa ditekan. Jadi belum pernah ada yang nelpon atau gimana? Pak. Tidak ada tekanannya. Dan kalaupun mereka menelpon ya, datanglah sini kita minum kopi. Aku pengen lihat wajahmu seperti apa gitu. Jadi punya nggak Bapak selama podcast ini punya pengalaman unik yang mungkin Bapak pengen share kepada kita semua nih, kepada Sobat SR On? Banyak sih, Pak. Ada yang tiba-tiba minta dipotong-potong. Oh, Sementara kita kan sensor gitu kan. unsensor ya? Iya. Dan ada yang bilang, oh itu kan pakai teleprompter. Nggak ada tuh. Mulai dari pertama, tidak tahu nih. Nggak ada teleprompter, Pak. Jadi memang saya hanya, bukan, tepatnya apa ya? Saya hanya mengangkat isu dan membicarakan problem dan atau material informasi yang saya pahami. Saya tidak pernah mau membahasakan hal yang tidak saya pahami. Mungkin saya pahami tapi hanya setengah. Itu pun saya berusaha sedapat mungkin untuk menghindari agar kemudian tidak menjadi tidak bagus lah. Ya. Baik bagi orang lain dan terutama untuk saya. Mungkin sebelum kita ending nih karena waktunya juga terbatas, apalagi mungkin Bapak ingin pesan kepada generasi muda bangsa Indonesia? Yakini bahwa ini negara besar. Yakini bahwa ini negara yang dibangun dengan seluruh niat baik para founding fathers. Bahwa hari ini ada banyak hal yang harus kita perbaiki, itu adalah proses. Meskipun terasa lamban, karena kita sudah merdeka 70 tahun lebih. Maka untuk itu kemudian pandanglah orang-orang di sekitarmu. Orang-orang yang merasa diri bisa menjadi mentor atau guru atau orang yang diajak belajar. Pelajari yang baik, ambil yang baiknya, abaikan yang buruknya. Wah, luar biasa ini. Luar Ya. biasa. Gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Ya. Berpasar atas kesediaan waktu dan tempatnya yang begitu nyaman. Makasih kembali Pak Edi. Saya juga senang didatangin di sini dengan teman-teman. Ya, makasih. Ini Ya, apa nih, biar Pak? lengkap. Ini plakat tanda terima kasih nih. Serius banget Pak Edi Serius bikin kita. podcast ya? Biar lain dari yang lain. Luar biasa ya. Makasih. Ini makasih. anak-anak di APU ini kayaknya ini boleh juga ini kayak gini-gini ya. Pak Edi makasih ya. Makasih. Ini kita Makasih. serahkan ini biar Iya. fotonya bagus. Demikian Sobat SR On edisi Sharing Discussion yang telah setia menonton obrolan kami. Semoga obrolan saya dengan Bapak Akbar Faisal dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.